Vinigradus Radio Station, dan seperti yang bakal dibahas tadi atau yang udah sempat disinggung tadi Vinars, kalau misalkan hari ini Agil itu akan membahas sesuatu nih yang penting banget dan perlu kita perhatikan nih ya, yang Agil kutip dari kemkes.go.id. Kalau misalkan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2024 itu dilaporkan sebanyak 887 kasus dengan 462 kasus kematian karena influenza. Nah, influenza ini tuh mungkin sering banget kita anggap ringan, Vinars. Ternyata itu bisa berbahaya jika tidak ditangani dengan serius. Bahkan di bulan Februari yang lalu nih, kabar duga itu datang dari dunia hiburan Asia, yakni adalah artis senior Barbie Hsu dari Taiwan itu meninggal dunia akibat komplikasi yang dipicu oleh influenza. Tentunya ini mengingatkan kita semua bahwa influenza itu bukanlah sekedar flu biasa. Jika tidak diatasi dengan baik, itu bisa berkembang nih menjadi komplikasi serius seperti pneumonia, bahkan mengancam nyawa kita. Dan lalu bagaimana sih influenza ini tuh bisa berkembang menjadi komplikasi yang parah, dan apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dari resiko ini? Maka dari itu, hari ini kita bakal bahas dalam obrolan dengan tema Reject Virus dengan Update Imun, yang tentunya dipersembahkan oleh Bio Farma. Dan hari ini Agil sudah bersama Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi, M. Biomed SPPD Vinasim Viscua. Ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan seperti yang Agil bilang tadi, kalau misalkan hari ini Agil sudah kedatangan Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi. Ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam. Selamat sore, Dr. Wahyu. Selamat sore. Gimana kabarnya, Dok, hari ini, Dok? Baik sekali. Oke, tadi kan kita sudah sempat ngobrol di off air kalau misalkan sekarang kan cuaca tuh lagi kadang panas, kadang juga hujan, dan ini sering banget orang-orang itu membahas mengenai tentang influenza. Tapi sebelum kita ke sana, Dok, ini mungkin ada orang yang masih beranggapan bahwa influenza itu sama dengan flu yang biasa. Apakah sebenarnya itu sama atau tidak, Dok? Atau pilek lah kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Agil. Mungkin nama saya kepanjangan, Vinars ya, kalau gitu. Mungkin bisa dipanggil nama panggung saya biasanya Dr. Cok Wahyu gitu. Jadi cukup memanggil Dr. Cok Wahyu aja. Dr. Wahyu juga boleh. Meskipun nama Wahyu banyak soalnya, jadi Dr. Cok Wahyu. Kalau di Bali biasanya saya dikenal dengan Dr. Cok Wahyu, atau kadang-kadang berapa tahun yang lalu saya dikenal sebagai Dr. Cok Covid. Karena saya memang nangani COVID dan sebagainya. Saya sendiri sekarang saat ini adalah sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan memang di bagian tropik infeksi. Jadi segala macam untuk yang infeksi itu biasanya ke saya. Jadi dalam artian penyakit dalam itu banyak. Jadi saya memang khusus di infeksi. Nah, untuk pertanyaan tadi kan ada nanya, nih apa sih bedanya influenza dan sebagainya ya. Kita harus bagi dulu nih. Sebenarnya kata influenza sendiri, teman-teman sendiri yang Vinars mungkin tahu bahwa saya cuma pilek biasa, saya cuma batuk biasa. Nah, bedakan sama common cold. Jadi ada namanya common cold, ada namanya influenza. Common cold ya batuk, pilek biasa. Yang kita sebut lagi apa nih? Lagi flu. Nah, itu sebenarnya common cold. Nah, begitu muncul bahwa menjelaskan common cold itu adalah influenza, itu tanda yang benarnya adalah memang benar virus yang menyebabkan adalah virus influenza. Yang menyebabkan pilek atau common cold tadi. Nah, virus influenza sendiri itu memang betul seperti kata Agil tadi bahwa tidak begitu berbahaya katanya ya, tidak begitu berbahaya. Tapi ternyata kalau misalnya pada orang-orang tertentu kemudian imunitasnya rendah itu dapat menyebabkan pneumonia. Ya. Nah, pneumonia inilah yang menimbulkan sesak nafas dan sebagainya. Jadi influenzanya agak beda nih dengan common cold biasa. Jadi dibedakan dulu. Common cold itu adalah yang benar-benar ya pilek, batuk, atau kadang-kadang kita nyebutnya masuk angin. Lagi apa nih masuk angin? Padahal nggak ada terminasi masuk angin itu ya. Masuk angin tuh nggak ada di kamus kedokteran tuh nggak ada. Cuman orang Indonesia aja yang masuk angin itu. Jadi sebenarnya itu masuk common cold. Ya. Nah, sedangkan kalau influenza memang betul ada virus influenza. Nah, perlu diperhatikan ada perbedaan antara yang perlu teman-teman perhatikan adalah ada perbedaan antara influenza dalam artian di negara tropis dan di negara dengan 4 musim. Apa itu bedanya, Dok? Nah, jadi di dalam artian virus influenza itu ada tipe A, tipe B, tipe C. Ya, tapi kemudian dari beberapa penelitian tipe A itu jauh lebih banyak di
negara tropis. Oke. Sedangkan tipe B itu selain tipe A, tipe B-nya juga hampir seimbang. Itu biasanya di negara-negara 4 musim. Karena itu kalau di negara 4 musim biasanya influenza itu menakutkan dibilang. Ya, memang sebenarnya seperti itu. Nah, cuman harus perlu hati-hati. Kenapa? Jangan lupa sekarang ada climate change itu dia. Dan yang harus kita hati-hati bahwa satu lagi adalah traveler. Traveler nih banyak nih. Jangan sampai paginya makan di negara 4 musim, siangnya makan siang di negara 2 musim, ternyata dia membawa virus itu, maka virus itu bisa tertular. Jadi carrier juga orang tersebut ya, Dok ya? Betul, karena sekarang kan transportasi makin cepat dan makin tinggi. Pagi sarapan dia bisa di negara 4 musim misalnya, dia membawa virus itu di pagi hari, siang hari karena belum bergejala apapun itu kan ada gejala prodromal dan sebagainya sebelum dia jadi sebuah infeksi. Nah, bermanifestnya ternyata di Indonesia misalnya seperti itu, atau di Bali yang paling sering dapat dari negara-negara lain, boleh-boleh dari negara lain. Tapi kalau perbedaan paling bisa kita lihat secara kasat mata nih, Dok, antara influenza yang mungkin dalam tanda kutip itu agak berat dengan pilek biasa atau yang bisa kita sebut masuk angin tuh apa biasanya, Dok? Kalau yang sudah berat jelas pasti sesak nafas. Common cold jarang, bahkan tidak bisa menyebabkan sesak nafas. Tapi kalau influenza memang bisa dari ringan sampai dengan berat. Beratnya ya sesak nafas dan ya seperti tadi, seperti artis mungkin artis milenial yang saya tahu. Kayaknya Gen Z nggak ada yang tahu Barbie Sue, jangan-jangan. Saya tahu sih, Dok. Oh iya, ada yang tahu ya. tahu. Tapi Dok, ini tadi kan dokter sempat menjelaskan bahwa flu di antara negara tropis dan juga negara 4 musim itu berbeda. Tapi kan Bali sendiri itu adalah bisa dibilang adalah provinsi atau lokasi para favorit turis gitu. Betul. Banyak banget turis berkunjung di Bali. Betul. Nah, gimana tentang kasus influenza di Bali sendiri, Dok? Data dari Dinas Kesehatan yang saya dapatkan ini kemarin, karena ini saya cari coba data kesehatan, saya nelpon orang dinas. Jadi orang dinas mengatakan bahwa, dan ini belum publish sebenarnya, jadi setahun kemarin itu sudah ada 2.000 kasus 2.000 kasus influenza. Flu like illness. Jadi flu like illness dulu. Nah, dari flu like illness itu kemudian dicarilah yang benar-benar influenza. Itu ada 2, ada tipe A, ada tipe B memang. Nah, tipe A sendiri itu 14% dari 2.000 kasus tersebut ya. 14% tipe A, 7% tipe B di Bali. Ini kita ngomong Bali aja ya, kita nggak ngomong ininya. Jadi di Bali sendiri didapatkan data seperti itu. Dan 14% dengan 7% itu angka yang lumayan dari 2.000 kasus. Dan itu hanya terjadi di 2024 aja. Itu baru 1 tahun. Kita belum tracking nih ke belakang seperti apa. Oke. Dan apa sih, Dok, yang bisa yang menyebabkan hal ini tuh bisa tinggi itu karena apa? Apakah karena perubahan musim yang ada di Bali atau karena emang turis yang sering datang ke sini atau apa, Dok, sebenarnya, Dok? Ya, influenza sebenarnya memang sudah ada. Ya, jadi dalam artian virus ini ada dari lama. Ya, yang perlu Pinners ketahui bahwa influenza itu adalah salah satu virus yang paling mudah bermutasi. Ya, sangat mudah virus influenza. Jadi karena itu orang bisa kena influenza berkali-kali. Ya kan ya. Kena influenza berkali-kali ini bisa karena apa? Dia mudah bermutasi. Kadang ada yang mutasinya banyak, tapi lebih sering memang mutasinya yang sedikit-sedikit. Ya, kita menyebutnya antigenic drift. Sedangkan kalau antigenic shift ini agak berat, mohon maaf, tapi dalam artian memang seperti itu. Kalau dia antigenic shift namanya, itu benar-benar perubahannya banyak. Kalau antigenic drift yang terjadi setiap tahun itu biasanya perubahannya sedikit-sedikit, tapi tetap berubah. Sehingga kalau berubah sedikit aja, maka orang itu bisa kena beberapa kali influenza. Jadi seperti itu sebenarnya. Dari berangkat situ, kenapa kita banyak ya? Memang virusnya sudah ada di luas ya, sudah ada. Sangat tergantung daya tubuh kita nih. Ya, apalagi panas hujan. Syukur kita nggak besi karatan ya. Jadi kalau kita jadi dalam artian seperti ini, panas hujan memang betul. Yang terutama terjadi adalah daya tahan tubuh kita yang menurun. Nah, daya tahan tubuh kita yang menurun sehingga si virus memang mudah untuk masuk. Jadi seperti itu sebenarnya. Dan tadi dokter sempat menjelaskan tentang kasus yang ada, yakni adalah Barbie Sue, yang mana dia komplikasi nih dari influenza, terus akhirnya berkembang menjadi pneumonia. Pneumonia, itu.
Terus sebenarnya kalau misalkan melihat dari ini dok, kasus ini sendiri itu sebenarnya banyak terjadinya atau gimana dok? Di Bali sendiri tadi angkanya 14% dan 7%. Itu lumayan dari 2000 ya. Mungkin sekitar 200 dan 100 lah kurang lebih ya, 200 kasus dan 100 kasus karena 14%, 7%. Jadi kalau berdasarkan kejadian memang salah satu influenza ini tinggi ke angka kejadiannya. Even di Bali dengan atau di Indonesia lah anggapannya. Karena walaupun kita negara tropis ya. Jadi apalagi di negara yang 4 musim saya katakan tadi dengan adanya musim dingin tadi. Ya, jadi lebih apa ya? Lebih banyak pastinya kejadiannya. Dan jangan lupa bahwa banyak traveler nih sekarang nih lagi musim nih, saya mau ke Korea mau jalan-jalan, saya mau ke Jepang jalan-jalan. Nah, setelah sampai di sana jangan lupa di sana adalah negara 4 musim. Kita yang ke sana datang baik-baik saja bisa jadi tertular loh. Ya, jadi memang pentingnya pre-traveler consultation mau kemana, apapun yang akan dilakukan di sana, kemana akan berjalan-jalan, apakah memang ini penting untuk namanya mungkin jujur saya bilang di Bali sudah mulai aware dengan pre-travel consultation. Jadi mau kemana-mana. Tapi di Indonesia secara umum belum ya. Sangat belum. Bali memang lebih cepat karena dengan travel medicine-nya yang lebih maju dibandingkan dengan bagian lain. Even sebuah universitas besar seperti Surabaya, kemudian ya saya sebut aja mohon maaf UNER, kemudian dari Universitas Indonesia itu belajar travel medicine-nya ke kita di Udayana. Jadi memang betul-betul seperti itu dalam artian keunggulan Bali dibandingkan dengan yang lainnya. Seperti tadi Agil bilang bahwa banyak bule nih kesini. Iya, benar. Nah, justru itulah yang kita harus cegah. Jangan lupa loh, bule itu bawa penyakit juga bisa kesini dari negaranya. Karena apa? Harus diperhatikan bahwa yang namanya penyakit infeksi, apapun itu ada namanya gejala prodroma. Gejala prodroma adalah dia sudah masuk tapi belum menimbulkan gejala. Ya, jadi prodroma. Setelah berapa harinya? Ada yang masa inkubasinya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari baru menimbulkan gejala. Nah, pada saat menimbulkan gejala sebenarnya kan virus yang dia bawa sudah ada dalam tubuhnya sehingga bisa menyebarkan di sini. Jadi sebenarnya itu yang terjadi. Kita sebagai Bali ini sebagai salah satu pintu masuk saya bisa bilang bahwa penyakit-penyakit infeksi seperti mohon maaf ini monkeypox. Mungkin ada yang ingat beberapa tahun lalu, sedangkan kita ada KTT Asia Afrika di Nusa Dua. Kemudian terpaksa kami para nakes juga divaksin monkeypox waktu itu agar mencegah nakes yang terkena. Tapi vaksin yang terbatas ini justru akan membuat jadi masyarakat banyak juga pasti tidak akan mendapatkan vaksinnya. Syukurnya monkeypox tidak terjadi di Bali. Sampai dengan detik ini sih monkeypox tidak terjadi. Terakhir ada di Riau, ada di Jakarta, sama di mana ya lagi satu saya lupa, Kalimantan kalau nggak salah. Jadi tidak sampai masuk Bali. Untungnya dok ya. Ya. Jadi itu mungkin untuk influenza dan yang lainnya. Baik. Menarik banget nih. Tapi buat kamu Viners yang mungkin ingin bertanya mengenai tentang influenza atau flu atau yang lainnya, kamu bisa langsung drop pertanyaan kamu di WhatsApp Telegram di 0812 383 9100 atau boleh juga lewat DM Instagram di @phoenixradiobali. Mungkin kita bakal break dulu sebentar dok setelah yang satu ini. Phoenix Radio Station masih bersama Agil Ababil. Viners tentunya masih dalam talk show berjudul Reject Virus dengan update imun bersama Dr. Cok Wahyu. Ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dan tentunya masih dipersembahkan oleh Bio Farma. Jadi dok, melanjutkan obrolan kita yang tadi, kita sempat ngobrol tentang bahwa influenza ini itu bisa juga menyebabkan yang namanya komplikasi. Tapi kalau ngomongin komplikasi karena influenza, kira-kira kelompok mana yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap komplikasi ini dok? Virus influenza sendiri sebenarnya ya bisa menyerang siapa saja ya. Tapi gejala yang dilihat ada yang dari tidak bergejala sampai dengan bergejala berat. Jadi kalau misalnya kita ya semua sebenarnya tergantung dari imun kita masing-masing nih. Nah, semakin rendah imun kita, maka semakin mudah kita terserang penyakitnya atau bergejala lebih berat. Nah, kapan sih sebenarnya imun kita rendah? Kan itu jadi pertanyaan jadi semua orang. Yang paling pertama adalah kita melihat kalau dari segi umur, pastinya anak-anak. Karena kenapa? Jadi pasti sistem imunnya belum terbentuk sempurna, ya kan? Kemudian yang kedua adalah
yang harus kita perhatikan adalah penuaan itu nyata. Jadi orang tua ya, karena semakin tua kita, imun kita pasti semakin turun, itu pasti. Jadi tidak bisa penuaan itu nyata, itu sebagai apa ya namanya jargon memang. Jadi sehingga penting sekali meningkatkan sistem imun pada saat ini usia semakin bertambah. Ya, update imunmu itu tidak terjadi pada bayi ataupun anak-anak saja, tapi juga pada orang tua. Kemudian ada penyakit-penyakit tertentu nih yang membuat sistem imun kita turun. Paling sering kencing manis. Ya, diabetes mellitus orang sebutnya ya, atau kencing manis. Gagal ginjal. Ya, kemudian yang paling sering terbanyak adalah penyakit-penyakit dengan kanker keganasan. Ya, kanker keganasan ini kanker darah, entah kanker tumor dan sebagainya. Kanker dan sebagainya ini juga kita sebutnya sih dalam ini adalah kanker ya, biasanya orang awam menyebutnya. Ini juga mengalami penurunan imun. Yang terakhir paling sering adalah HIV. Pasien dengan HIV AIDS itu pasti penurunan sistem imunnya juga kita ketahui bahwa salah satu penyakit yang paling sering menyebabkan sistem imun turun kan dengan HIV itu. Dan jangan lupa sekarang mulai banyak lagi adalah lupus lagi satu. Penyakit lupus itu juga mengalami sistem penurunan imun. Tapi secara garis besar bagi orang yang tidak ada, kita menyebutnya dengan komorbid ya. Jadi orang-orang dengan komorbid itu jauh lebih rentan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa salah satu yang paling sering adalah usia. Usia juga menjadi salah satu komorbid. Semakin tua atau semakin anak-anak atau masih anak-anak, itu yang paling sering harus melakukan update imun istilahnya. Paling rentan lah dok ya. Tapi gimana dengan ibu hamil dok? Apakah kira-kira kalau misalkan ibu hamil itu terkena infeksi influenza itu apa dapat mempengaruhi yang namanya janinnya sendiri? Nah, kalau janinnya sendiri dia tidak transplasenta ya sebenarnya. Jadi si ibu, nah permasalahan utama adalah hamil adalah kondisi patologis yang kita bisa nyebutnya adalah kondisi patologis yang fisiologis. Maksudnya adalah orang hamil sendiri kan kita ngelihatnya biasa nih, tapi ternyata sebenarnya dalam tubuh si ibu ada orang lain. Bayangkan kalau ada orang lain dalam tubuh kita, dia biasanya akan menyerang orang lain tersebut. Ya, si bayi ini dianggap, tapi karena ada plasenta dan sebagainya itu yang melindungi si bayi dari imun si ibu, sehingga kadang-kadang sistem imun ibu tidak bisa menyerang si bayi sendiri. Anggapannya begitu ya. Tapi yang perlu diingat bahwa kalau sistem imun ibu tadi menyerang si bayi, maksudnya dalam arti berusaha menyerang si bayi tadi, otomatis sistem imun ibu sebenarnya mengalami penurunan. Sehingga itulah mengatakan ibu hamil juga berisiko sebagai salah satu yang dalam artian mudah terkena influenza, sangat berisiko ibu hamil. Dan juga ibu menyusui juga, karena pada saat menyusui sistem imun itu dialirkan lewat ASI kan, sehingga sistem imun kita sendiri mengalami juga istilahnya sedikit penurunan lah anggapannya, tapi tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Dari tadi kita ngebahas tentang influenza nih dok. Tapi ada nggak sih kayak misalkan kita melihat cuaca Bali yang kayak kadang panas, kadang dingin. Selain influenza nih dok, kira-kira virus apa atau penyakit apa yang harus kita hindari saat ini gitu? Kira-kira menurut Agil apa nih yang paling sering? Yang paling sering sih panas dalam sih sebenarnya. Kalau itu kayaknya nggak ada di. Baik, itu nggak ada di panas dalam itu. Kalau saya nggak pernah tahu panas dalam. Ya minum aja lebih banyak gitu ya. kayaknya saya kurang minum deh dok. Dehidrasi ya. Seperti itu kadang-kadang dehidrasi betul. Karena panasnya sepertinya panas hujan benar-benar. Salah satu yang paling sering saat ini yang Bali hadapi, saya jujur harus berani bilang ini di luar influenza. Panas hujan, maka akan ada genangan air. Genangan air merupakan sarang nyamuk. Paling banyak nyamuk adalah demam berdarah. Yes, itu dia. Demam berdarah. Demam berdarah sekarang memang lagi happening di Bali. Jadi benar-benar naik, angkanya sangat naik. Bahkan di beberapa rumah sakit itu dinyatakan kamar full karena demam berdarah, dan saya mengalaminya ini barusan. Ya, jadi dalam artian benar-benar demam berdarah merupakan salah satu ancaman, menurut saya ancaman terbesar Bali saat ini, terutama kota Denpasar itu adalah demam berdarah. Karena penduduknya makin padat, kemudian sama influenza juga begitu, gampang sekali menyebar. Kepadatan penduduk makin padat, influenza gampang menyebar. Nah, yang tidak melalui, kalau influenza kan kita ketemu orang yang kena, kita kena. Tapi kalau demam berdarah, hati-hati ada faktornya. Ini si nyamuk demam berdarah. Demam berdarah sendiri sebenarnya disebabkan oleh virus demam berdarah.
bukan nyamuk bukan nih. nyamuknya. Nyamuk itu hanya sebagai pembawanya. Oh, perantara carriernya. Betul, Oke. vektor kita menyebutnya. Oh, iya, Karena oke. demam berdarah termasuk salah satu sebagai arbovirus. Jadi arbovirus arthropod. Jadi dibawa oleh sesuatu. Jadi nggak bisa langsung kontak. Saya nyentuh orang nggak bisa. Kalau influenza, saya nyentuh dropletnya sendiri atau dahaknya, terus saya kucek-kucek ke mulut saya bisa kena. Tapi demam berdarah tanpa si nyamuk perantara dia tidak akan menularkan secara langsung. Nah, tapi inilah yang perlu kita waspadai saat ini karena nyamuk makin banyak, makin ganas karena dengan padatnya penduduk. Dan satu lagi sih, mohon maaf sekali saya bukannya bagaimana. Selama ini kalau demam berdarah kita ngapain? Biasanya sih disuruh istirahat, minum air gitu-gitu sih, Dok. Untuk lingkungan disuruh ngapain? Disuruh ini biasanya apa? Asap tuh? Ya, asap ya. Apa itu. tuh? Fogging. Ya fogging. Nah, itu asap. Ya, biasanya disuruh ngasap. Sekarang pertanyaan saya adalah kalau asap ngincar siapanya? Ngincar ini nyamuknya. Nah, kalau ngincar nyamuknya, maka cobalah berpikir secara logika bahwa yang kita incar nyamuknya. Nyamuk yang sedangkan nyamuk yang itu nyamuk yang dewasa, nyamuk yang dalam bentuk larva masih ada, muncul lagi. Jadi buat apa fogging? Siklusnya berulang terus berarti, Dok. Siklusnya berulang terus. Daripada fogging, kenapa tidak kita kuatkan imun kita? Benar. Setuju Karena ya? demam berdarah kan juga menyerang sistem imun juga tadi, Dok. Betul. Ya. Dan saat ini mohon maaf sebelum masuk ke sana vaksinnya sudah ada. Vaksin demam berdarah sudah ada. Ini kita melenceng sedikit. Vaksin influenza ada, vaksin demam berdarah ada. Kita sepakat zaman COVID semua sudah divaksin kan? Sudah dong. Ya, 3 kali. 3 kali. Padahal sebenarnya 2 kali aja cukup. Kan biar lebih kuat. Ya, lebih kuat, Dok. Ternyata penelitian tidak menyatakan demikian, Mas Agil. Jadi kalau Martian saya salah satu penelitinya. Jadi ternyata 2 kali divaksin itu sama dengan 3 kali divaksin. Saya lagi nggak jualan vaksin di sini, teman-teman Viners semua ya. Jadi memang secara 2 kali vaksin COVID itu sudah cukup. Jadi tidak perlu vaksin ketiga. Sudah penelitian dan saya salah satu penelitinya di Indonesia. Jadi saya tahu benar-benar memang 2 kali sudah cukup, kecuali pada orang-orang dengan komorbid. Misalnya punya HIV, punya apa, jadi itu lain lagi. Silahkan konsultasi lebih lanjut. Tapi secara umum populasi in general COVID 2 kali saja sudah cukup. Pertanyaan saya, apakah COVID menghilang? Tidak. Tetap ada kan? Ya. Tapi kenapa kita tidak bergejala? Karena udah divaksin tadi. Kita makin kuat. Jadi kenapa sama dengan demam berdarah? Kenapa tidak kita kuatkan diri kita dengan vaksin daripada melakukan fogging? Masuk akal. Tapi kalau misalkan dokter bisa merekomendasikan nih, Dok, kira-kira vaksin apa yang cocok untuk masyarakat, apalagi khususnya di Bali, ketika itu tadi untuk menghindari yang namanya demam berdarah, influenza, yang mana ini yang udah direkomendasikan gitu oleh WHO sendiri gitu, Dok. Oke, kita ngomong vaksinasi. Biasanya orang ngomong vaksinasi nih pada anak-anak. Iya, biasanya. Banyak. Balita gitu kan. Nah, ada perbedaan. Vaksinasi itu bukan untuk anak-anak. Itu dulu kita, tidak hanya untuk anak-anak. Dewasa juga penting untuk melakukan imunisasi. Tapi tujuannya agak sedikit berbeda. Kalau anak-anak divaksin berdasarkan umur, kalau dewasa divaksin berdasarkan selain umur, juga penting apa pekerjaannya. Itu yang pertama. Oh, itu juga mempengaruhi, Dok? Penting, ya. Apa pekerjaan orang tersebut, kemudian yang kedua adalah punya komorbid apa, mau berpergian kemana, ya. Jadi vaksin pada dewasa kita tidak bisa harus ini harus itu, enggak. Tujuannya apa dulu nih? Ya, di daerah tersebut banyak penyakit apa nih? Ya, jadi itulah tujuan sebenarnya melakukan vaksinasi pada dewasa, agak sedikit berbeda sedikit. Nah, yang perlu diwaspadai seperti saya bilang bahwa influenza banyak, kemudian demam berdarah banyak. Nah, selain kita melakukan kita memvaksin kita seperti COVID tadi, apa yang terbentuk kalau kita semakin banyak memvaksin dewasa? Maka terbentuklah kekebalan komunitas. Pasti pernah dengar herd immunity zaman-zaman COVID. Ayo vaksin biar terbentuk herd immunity. Sebenarnya bukan hanya COVID. Semua penyakit infeksi yang ada vaksinnya saat ini. Kalau kita bisa semakin banyak memvaksin orang-orang yang bisa divaksin, karena tidak semua orang bisa divaksin kan. Itu sebenarnya melindungi orang yang tidak bisa divaksin juga. Jadi nggak egois kita. Vaksin ini membuat kita selain melindungi diri kita, juga melindungi orang lain. Nah, pertanyaannya sekarang, saya perlu vaksin apa? Itu benar. Sebenarnya tergantung dari apa yang diinginkan.
Kalau di Bali sendiri, satu yang paling banyak jelas influenza tadi. Nah, selain influenza ada juga pneumonia. Ya, jadi pneumonia itu bisa karena virus, bisa karena virus influenza, bisa karena bakteri yang lain atau virus yang lain selain influenza. Agak beda nih. Jadi vaksin pneumonia juga penting. Ya, kemudian apa yang selama ini jargonnya kan kerja terus tipes gitu kan, banyak yang bilang gitu kan gitu. Nah, vaksin tifoid nama nama kedokterannya. Vaksin tifoid juga penting kalau misalnya memang pekerjaannya atau apapun itu sering terkena tifoid. Misalnya nih orang, saya kena tifus sudah berapa kali, lah kenapa nggak vaksin? Ngapain menunggu parah? Ya, karena komplikasi tifoid yang berat itu ada loh, sampai ususnya jebol. Ini saya nyeritain yang aneh-aneh nanti malah. Tapi memang itu yang kejadian di rumah sakit di rumah sakit rujukan itu yang terjadi gitu loh. Mungkin di rumah sakit tipe yang rendah kadang-kadang cuma yang ringan-ringan, tapi begitu ketemu saya yang sudah memang khusus bagian infeksi, jadi ya yang berat-berat dapatnya. Demam berdarah salah satunya lagi satu. Banyak yang menyangka bahwa demam berdarah kan, biasa demam berdarah aja gitu ya. Tapi ternyata tidak. Sebagai catatan, Gianyar, saya menyebutnya beberapa kasus memang ada, saya nyebutnya Gianyar karena kemarin lumayan tinggi kasus kematiannya. Itu kasus kematiannya tinggi setahun lalu. Ada 8 orang yang meninggal karena demam berdarah. Dan itu baru yang ibu hamil. Belum yang bukan hamil, saya nggak tahu. Ya, jadi yang ibu hamil dengan demam berdarah meninggal kemarin ada 8. Karena dilakukan audit, kebetulan saya yang audit, jadi tahu saya berapa jumlahnya. Ya, dan rata-rata memang semua belum tervaksin tadi. Betul, belum tervaksin. Ya, influenza sendiri dari yang beberapa kasus, kebetulan sih tidak ada yang meninggal di Bali. Tapi dari beberapa kasus itu jelas bahwa banyak yang tidak tervaksin influenza di Bali. Gitu. Oke. Jadi seperti itu mungkin gambaran secara garis besarnya. Itulah pentingnya vaksin tadi untuk mengupdate imun kita berarti, Dok ya. Betul. Oke, menarik banget. Ini Gratis Radio Station masih bersama Agil Babil Finar, tentunya masih di talk show Reject Virus dengan update imun, masih bersama dengan Dr. Cok Wahyu selaku dokter spesialis penyakit dalam dan dipersembahkan oleh Bio Farma. Jadi Dok, tadi kita sudah ngebahas mengenai tentang influenza, terus juga komplikasi yang disebabkan influenza dan bagaimana pentingnya vaksin untuk mengupdate imun kita. Dan ini ada pertanyaan yang penting banget, ini juga ditanyakan oleh Viners. Dok, selain vaksin, mungkin ada nggak sih yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, khususnya di Bali, untuk supaya imun kita itu terjaga gitu, Dok, dan tidak gampang terserang penyakit? Mungkin ada langkah-langkahnya gitu, Dok. Ya, baik. Kalau pertanyaannya adalah influenza, tentu masih ingat influenza ini hampir mirip dengan COVID. Dulu kita kan dulu aja kita rajin cuci tangan, bla bla jaga jarak, pakai masker. Sekarang udah nggak ada. Tapi sebenarnya influenza pun sama. Ya, tapi sekarang kita balik. Kalau kita merasa bahwa diri kita yang sakit, kita lah yang pakai masker. Kita lah yang jaga jarak. Mawas diri lebih. Mawas diri lah dalam artian, saya lagi sakit nih. Mending saya yang melindungi diri saya, maksudnya melindungi orang lain biar tidak terkena. Saya lah yang pakai masker. Ya, tahu diri lah istilahnya lebih sekarang. Saya lagi sakit. Jadi saya yang menjaga jarak dengan orang. Tolong dong jangan deket-deket. Misalnya begitu. Saya lagi sakit nih. Tuh pakailah masker kemana-mana. Misalnya kalau lagi sakit. Kalau enggak ya silakan. Sebenarnya sih seperti itu konsep yang kita tanamkan. Jadi bukan setiap orang harus menggunakan masker, tapi kita sendiri yang harus sadar melakukan PHBS, program hidup bersih dan sehat tadi. Itu apabila kita sakit. Jadi pakailah masker, jagalah jarak, cuci tangan dengan sabun, kemudian buanglah tisu pada tempatnya, pada tempat sampah, jangan sampai terbuka karena itu airborne, benar-benar bisa kita hirup ya kita kena gitu, seperti itu. Nah, yang perlu dilakukan lagi selain ini adalah yaitu tadi makan sehat. Mungkin ya ini klise mungkin kelihatannya, tapi sekarang mulai ditinggalkan. Benar. Ya, jadi coba dilihat di coffee shop mungkin atau dimanapun itu boba, gula. Ya jadi gula, boba, ya minyak, gula, garam, yang itu benar-benar memang makanan-makanan yang bisa menyebabkan degeneratif namanya. Ya, kalau kita banyak memakan makanan junk food dan sebagainya itu, maka sel degeneratif tubuh kita akan meningkat. Ya, karena sel degeneratif meningkat, kita jauh lebih cepat tua. Kalau umur sih tetap, tapi bukan secara biologis gitu. Jadi begitu tua, maka yang terjadi adalah imun kita lebih rendah. Lebih rendah. Ya, itu mungkin yang harus
dipahami oleh masyarakat bahwa Pinners sekalian bahwa jadi kalau misalnya imun kita rendah bukan hanya karena usia biologis kita yang bertambah, tapi usia fisiologis dalam tubuh kita ini sesuai nggak dengan usia biologis. Okay. Ya, seperti saya misalnya saya buka kartu aja, saya kepala 4 gitu misalnya, sesuai nggak dengan kepala 4-nya misalnya. Atau bahkan karena rajin olahraga, kemudian makan makanan sehat, dijaga benar-benar makannya. Bahkan ada yang melakukan, mohon maaf ini, ada yang melakukan intermittent fasting atau Bapak, bukan berarti intermittent fasting saya lagi kampanye itu enggak. Jadi dalam artian menjaga makan lebih penting memang. Jadi dalam artian kalau kita menjaga makan dengan baik, olahraga teratur, istirahat teratur, maka itu usia biologis kita bisa, bahkan usia fisiologis kita bisa lebih muda dibandingkan dengan usia biologis kita. Benar jadi banget. seperti itu mungkin. Jadi bisa ya sebenarnya selain vaksin banyak memang caranya. Cuman memang harus berani bilang bahwa ada yang tidak bisa dilakukan oleh hal tadi. Benar. Dan memang harus vaksin, memang seperti itu. Oke, maka perlu dari itu adalah 4 sehat imun sempurna. Itu dia tuh berarti. Tapi dok, tadi kan dokter sudah menjelaskan nih, kalau misalkan orang yang bisa menerima vaksin itu adalah tergantung juga keperluannya apa. Dan dari anak kecil, terus juga orang dewasa. Tapi dok, sekarang kan kita menjalani yang namanya umat muslim itu adalah ibadah puasa. Nah, kira-kira ketika kita ingin yang namanya vaksin ketika puasa, apakah itu baik, ataukah itu aman, atau gimana dok? Ini saya di luar konteks agama ya. Seingat saya, maaf saya bukan muslim. Jadi kalau saya setahu saya, selama orang puasa, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita berarti batal puasa. Benar ya? Kalau saya tidak salah, mohon diperbaiki. Sehingga kalau bertanyaannya, apakah puasa vaksin? Boleh. Tapi dilakukan biasanya saat berbuka. Lebih baik dilakukan pada saat setelah berbuka puasa. Okay. Karena kalau dimasukkan sekarang pada saat puasa misalnya ya batal, berarti anggapannya begitu ya. Karena kalau saya tidak salah, apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu menyebabkan batal puasa seperti itu. Tapi apakah puasa sendiri, bulan Ramadan sendiri kontraindikasi untuk vaksin? Sangat tidak. Nah, bagi teman-teman muslim juga mungkin perlu digarisbawahi bahwa harus rukun Islam kelima kalau saya nggak salah, naik haji atau umroh, itu benar ya. Nah, pada saat kita melakukan ibadah haji atau umroh itu juga harus melakukan vaksinasi. Bahkan pemerintah itu dari Arab Saudi itu mewajibkan 3 yang wajib untuk vaksinasi kalau ke Arab Saudi. Yang pertama adalah influenza sendiri, kedua pneumonia, ketiga adalah meningitis. Jadi vaksin influenza ini wajib kalau kita ingin ibadah haji dan umroh. Jadi kadang-kadang saya haji, saya kan umroh bukan haji, bukan maksudnya ya penting ke sana berangkat ke sana gitu ya. Nah, ditambah lagi nih Indonesia selalu juara nih. Perlu diingat, dulu kita sudah hilang polio, tiba-tiba muncul lagi lah polio. Ya, muncul lagi polio sehingga pemerintah Arab Saudi kemarin mengeluarkan semua yang dari Jawa Barat. Kalau saya tidak salah ya, saya mohon maaf sekali, mohon di garis bawah, saya agak lupa daerah mananya. Tapi yang jelas kalau nggak salah Jawa Barat ya, Jawa Barat apa dan apa, ada 3 daerah itu wajib melakukan vaksin polio sebelum berangkat haji. Karena sekarang lagi outbreak di Indonesia dikatakan. Jadi sebenarnya Viners sekalian ya, kenapa sih paspor kita tidak kuat? Nah itu pertanyaan kan sering kali orang bilang, paspor kita kalah nih sama Malaysia sama Singapura gitu. Betul. Bukan hanya paspor yang tidak kuat. Sebenarnya salah satunya lagi satu adalah imun kita tidak kuat. Mereka takut dengan penyakit-penyakit infeksi dari Indonesia karena penyakit infeksi Indonesia juara. Karena negara tropis itu tadi mungkin dok ya? Betul. Ya. Dan beberapa penyakit saya berani bilang bahwa kemarin itu saya sempat mengajar di Jepang. Gitu. Saya mengajar di Jepang. Di IUHW mengajar di Jepang, saya tunjukkan ini malaria, mereka wah sukhoi gitu, mereka nggak pernah lihat. Kedua, ini demam berdarah, mereka bengong, wah ada ya gitu, mereka sakit, wah ada ya penyakit seperti ini gitu, karena memang jarang ada di sana, sudah tereliminasi dengan baik. Kenapa? Lingkungannya bersih dan mereka sudah melakukan vaksinasi gitu. Jadi karena vaksin demam berdarah sendiri TAK 003 namanya, itu asalnya dari Jepang. Tapi dok, mungkin ada nggak sih yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Bali ini, mumpung terakhir karena sudah hampir jam 6 juga. Padahal seru ya. Iya.
Sebenarnya kita bisa ngobrol sampai 3-4 jam ya, tapi karena waktu, ada nggak sih dok terakhir yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat Bali khususnya untuk menjaga kesehatan dengan imunisasi, dengan vaksin dan segala macamnya, gimana dok? Ya, saya mohon maaf bukan bermaksud untuk iklan atau apa ini, tapi begini, sebenarnya vaksinasi itu mudah. Ya, asal tahu tempatnya. Kadang-kadang semua orang bingung, saya mau vaksin ini kemana ya? Saya mau vaksin ini kemana ya? Kami sendiri sebenarnya sedang menggagas sebuah klinik khusus untuk vaksin. Jadi tidak ada yang lainnya, tidak menangani saya sendiri, tidak menangani yang lainnya. Khusus klinik itu untuk vaksin. Jadi mencari vaksin apapun, kami berusaha untuk mensentralkan di klinik tersebut. Yang namanya klinik bionik. Kebetulan memang seperti itu. Jadi dalam artian kami mempermudah untuk vaksin karena jargon kami semua bisa vaksin, ayo vaksinasi dan vaksin itu aman. Itu ya, jadi selalu kita dengungkan seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan pada kondisi-kondisi sekarang perlu diingat bahwa influenza dan beberapa penyakit serius lainnya itu terutama yang infeksi itu bisa dicegah dengan vaksinasi. Ya, jadi hepatitis B, hepatitis A selama ini kita nanti mungkin melebar jadinya karena sangat banyak memang beberapa vaksin yang sudah muncul saat ini dan memang untuk penanganan beberapa penyakit infeksi. Pada intinya semakin banyak yang kita bisa vaksin, semakin banyak kita vaksin, maka tubuh kita terlindungi, kita pun juga melindungi orang lain. Dan yang perlu bisa dibilang satu lagi yang penting adalah bahwa vaksinasi ini sebenarnya merupakan milik semua orang. Benar. Bukan hanya anak kecil. Karena selama ini orang berpikir vaksinasi hanya untuk anak kecil. Padahal sebenarnya dewasa pun memerlukan vaksinasi. Jadi jangan takut vaksin, ayo vaksin. Dan vaksin itu mudah, semua orang butuh vaksinasi. Terima kasih. Itu dia. Bener banget Viners, karena seperti Dr. Cok Wahyu bilang, kalau misalkan semua orang itu butuh yang namanya vaksinasi. Maka dari itu nih, khusus buat kamu yang mendengarkan talk show sore hari ini, kamu itu bisa mendapatkan layanan update imun vaksinasi influenza secara gratis. Itu dengan kuota yang terbatas ya. Itu di tanggal 25 dan juga 26 Maret 2025. Dan untuk syarat dan informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja follow akun Instagramnya di @update.imun. Ini sekali lagi Agil ingatkan nih, buat kamu yang lagi dengerin talk show sore hari ini, kamu itu bisa mendapatkan update imunisasi atau vaksinisasi influenza secara gratis dengan kuota terbatas itu di tanggal 25 dan juga 26 Maret 2025. Syarat dan informasinya kamu bisa cek langsung dan follow Instagram @update.imun. Oke, terima kasih Dr. Cok Wahyu atas waktunya udah ngobrol barengan Agil pada sore hari ini. Semoga aja sore hari ini banyak banget atau Viners juga yang mendengarkan itu mendapatkan insight baru dan makin makin aware lagi yang namanya sama vaksinisasi. Itu dia. Oke. Itu dia Viners obrolannya Agil bersama Dr. Cok Wahyu yang dipersembahkan tentunya istimewa banget dari Bio Farma. Dan buat kamu juga masih bisa mendengarkan Agil nanti yang bakal lanjut nemenin kamu di New Release. Kalau sekarang Agilnya pamit pulang, so keep your imagination and always try to make it come true. Sayonara.